Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Anak-anak, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Apakah baik-baik semuanya atau ada yang sakit? Baik, Pak. Alhamdulillah. Yang lain gimana di rumah? Masih semangat ya? Jadi pada pagi hari ini kita melakukan pembelajaran via Zoom setelah sebelumnya di pertemuan pertama dulu itu pakai GC ya. Kemudian yang kedua itu kemarin kan kalian ada pengambilan buku. Jadi tidak ada pertemuan daring. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita melaksanakan pertemuan daring via Zoom, jadi kombinasi GC, Zoom atau nanti bisa melalui Google Meet ya. Kalau yang pakai Zoom seperti ini, nanti kemungkinan durasinya nggak lama, paling maksimal itu adalah 45 menit. Jadi supaya kuota kalian tidak banyak habis ya. Jadi nanti materi-materi yang sudah disampaikan ataupun materi kemarin yang mungkin belum disampaikan itu akan di-share di GC semuanya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran pada pagi hari ini yaitu fisika diberikan kelancaran dan ilmunya nanti dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, jadi kita pada pagi hari ini kedatangan tamu spesial ya dari mahasiswa PLP UNESA 2 di tahun 2021 ini. Jadi ini ada Bu Arika atau Mbak Arika dari mahasiswa Fisika Universitas di Surabaya yang saat ini selama kurang lebih 4 bulan ke depan itu akan melaksanakan PLP 2. Jadi praktik mengajar seperti itu di kelas 10, 9 dan 10, 10 ya, 2 kelas. Oke, baik, silakan Bu Arika untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih Pak Arif atas perkenalannya. Sebelumnya, halo semuanya ya. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan dulu. Nama saya Arika, saya dari Universitas Negeri Surabaya, Pendidikan Fisika ya. Seperti yang disampaikan Pak Arif tadi, di sini saya melakukan PLP sebagai program kuliah gitu ya. Jadi kita belajar bersama-sama di sini ya, belajar fisika bersama-sama. Semoga nanti ke depannya bisa saling mengenal dengan lebih baik lagi gitu ya. Oke, mungkin kalau ada yang ditanyakan, kalau nggak ada mungkin nanti bisa itu ya chat di grup chat di personal chat mungkin kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan gitu ya. Baik, mungkin itu saja dulu perkenalan dari saya Pak Arif. Terima kasih. Oke, sama-sama Bu Arika. Untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai itu ya, pengukuran di bab ke-1. Jadi insya Allah untuk hari ini kita habiskan untuk materi pengukuran. Jadi nanti mulai dari pengenalan alat ukur sampai pada notasi ilmiah. Jadi seperti itu. Silakan buku-buku atau materi-materi yang sudah di-share di GC itu silakan di-download.
ya, di-download kemudian dipelajari. Jadi supaya nanti ketika diterangkan itu bisa nyambung dengan apa yang sudah kalian pelajari. Oh ya, sebelumnya di kelas 10 ini kita memakai kurikulum sekolah penggerak ya. Jadi kurikulum baru di tahun 2021 untuk SMA Negeri 1 Menganti ya. Itu kelas 10 ini memakai kurikulum baru. Jadi nanti kita berusaha untuk memadukan atau apa namanya? Intinya mengkolaborasikan antara pengetahuan sama proyek. Jadi nanti kalian ada tugas proyek. Mungkin kalau tidak salah kemarin itu satu semester itu bisa 1, bisa 2. Jadi untuk IPA, jadi gabung IPA seperti itu. Kemudian yang lain nanti juga ada satu tahun pokoknya ada 3 proyek. Itu yang menjadi tagihan wajib bagi kalian. Untuk peraturan lebih lanjut nanti akan dijelaskan ya biasanya oleh wali kelas maupun sama guru mapel masing-masing. Tetapi untuk pada pagi hari ini kita fokus pada materi terlebih dahulu. Jadi untuk pada pagi hari ini nanti Pak Arif akan menjelaskan mengenai angka penting dan notasi ilmiah. Jadi nanti silakan kalau ada yang penting atau yang pengen dicatat silakan dicatat. Ya, tak share screen ya. Sudah kelihatan semuanya? Halo, sudah kelihatan semuanya ya? Sudah. Pak. Oke. Disiapkan ya untuk catatannya. Nanti hal-hal yang mungkin kalian kurang paham bisa ditanya. Jadi untuk pertemuan pertama kemarin itu atau pertemuan pertama dan kedua itu sebetulnya kita memahami mengenai pengenalan alat ukur dan besaran. Tetapi kemarin sudah tak share untuk materinya. Ya, kemudian pagi tadi juga di-share lagi untuk PPT-nya. Harapannya kalian bisa mempelajari dulu. Kemudian kalau yang kurang jelas silakan ditanyakan pada chat GC ya. Jadi itu untuk berikutnya ini kita melalui virtual Zoom ini mempelajari mengenai aturan angka penting dan notasi ilmiah. Di mana angka penting dan notasi ilmiah ini itu tidak bisa terpisahkan dari pengukuran. Ya, pengukuran. Dan nanti meskipun tidak mempelajari bab pengukuran atau di bab-bab berikutnya, angka penting dan notasi ilmiah ini itu juga dipakai. Jadi penting untuk pelajaran fisika. Jadi mohon diperhatikan dengan baik. Nah, ini untuk ketentuan angka penting ya. Jadi ketika kita menerapkan angka penting dalam suatu bilangan atau dalam mungkin soal ya, ada angka-angka itu ternyata di dalam fisika itu ada aturan-aturan khusus. Khususnya koma, kemudian angka di belakang koma seperti itu. Ada 4 ini aturannya. Nanti setelah PPT ini, setelah slide ini akan ada contohnya. Jadi ketentuan yang pertama itu adalah jika terdapat tanda koma atau bilangan desimal ya, maka angka 0 atau angka bukan 0 paling kanan merupakan angka penting paling kanan. Jadi misalnya 0, berapa gitu. Jika ada angka 0 atau angka bukan 0 paling kanan,
merupakan angka penting paling kanan. Itu yang perlu digaris bawahi. Yang kedua, jika tidak ada tanda koma, maka angka bukan 0 yang terletak paling kanan merupakan angka penting paling kanan. Dan aturan yang ketiga, jika ada atau tidak ada angka koma, maka angka bukan 0 paling kiri merupakan angka penting paling kiri. Dan yang keempat, angka-angka yang berada di antara angka penting paling kiri dan angka penting paling kanan adalah angka penting. Untuk lebih jelasnya, ini ada contoh soal. Nah, misalnya seperti ini. Kita cermati untuk identifikasi angka penting ya. Misalnya yang A itu Sudana berjalan sejauh 456,2. Maka di situ mempunyai 4 angka penting. Ya. Kemudian yang kedua, pelari itu telah berlari selama 8.000 skor. Nah, kenapa hanya satu angka penting yaitu 8 dan 0 tidak dianggap angka penting. Jadi yang B itu angka pentingnya hanya 8 saja. Kalau yang C sekarang, massa mobil truk 1310,06 kg itu mempunyai 6 angka penting. Coba dilihat di situ ada koma, ya di situ ada koma. Kemudian angka 0 dan 6 itu termasuk angka penting. Ya. Kemudian yang D, kecepatan cahaya adalah 3,0, mempunyai 2 angka penting. Jadi 0 di belakang koma itu juga dihitung angka penting. Maka mempunyai 2 angka penting. Kemudian yang ketiga, itu suhu di kutub utara dapat mencapai hingga 0,0025 derajat Celcius. Itu mempunyai 2 angka penting saja, yaitu 25. Kemudian yang terakhir, kuat arus listrik yang dihasilkan sebuah baterai sekitar 0,50 ampere. Hanya mempunyai 2 angka penting, karena yang dianggap adalah 2 angka di belakang koma. Jadi 0 yang di depan itu enggak dianggap angka penting. Begitupun tadi yang E, hanya yang bukan 0, artinya yang 2 dan 5 saja yang dianggap angka penting. Jadi seperti itu beberapa contohnya. Nanti diberikan contoh lagi untuk berikutnya, ini hanya sebagai gambaran. Angka penting itu bisa berdiri sendiri, bisa juga ini ya, hasil pengukuran. Contoh misalnya kalian praktikum. Ya, mungkin kalau pandemi gini kan nggak ada praktikum ya. Tapi tidak boleh menyerah, hanya ada praktikum online. Nah, kalau misalkan kalian mungkin di SMA itu praktikumnya adalah offline, ya. Maksudnya offline itu mungkin berapa kali dalam 1 semester, seperti itu. Sekarang mungkin tidak ada sama sekali karena pandemi. Nah, untuk mensiasati itu, mungkin kalian bisa praktik ini ya, praktikum untuk mengimplementasikan atau mengaplikasikan pengukuran menggunakan praktikum online, yaitu menggunakan PET simulation. Jadi angka penting itu juga terdapat pada hasil pengukuran, di mana di situ juga diperhitungkan angka pasti dan angka taksiran. Nah, kalau kalian dulu ingat ketika SD, kan pasti ada angka taksiran ya, dibulatkan ke atas, kemudian kalau kurang dari 5 dikembalikan, tidak usah dibulatkan ke atas, kalau sama dengan 5 maka bisa dibulatkan ke atas. Nah, itu nanti juga
juga pengaruh gitu pada angka penting. Nah itu, makin teliti suatu pengukuran, makin banyak jumlah angka penting yang dituliskan. Makin teliti itu bagaimana ketika angka di belakang koma itu semakin banyak. Ya, jadi misalnya 12,525. 4 ya, 4 angka di belakang koma. Itu lebih teliti daripada misalnya 12,5. Tuh. Contoh itu, misal untuk mengukur panjang benda digunakan mistar. Mistar itu penggaris ya, yang mempunyai nilai terkecil 0,1 cm. Nah, dari hasil itu diperoleh hasil. Misalnya kalian ini ya, mistar penggaris itu loh, kalian mengukur buku tulis wis. Terus kalian ukur ternyata hasilnya itu 12,5 cm. Nah, untuk ketidakpastian ini nanti akan dijelaskan oleh Bu Arika lebih lanjut. Ya, jadi di sini hanya sebagai contoh yaitu ketidakpastian sebesar 0,05 cm. Maka hasilnya dituliskan itu X sama dengan hasil dari pengukuran tadi 12,50 plus minus 0,05. 0,05 dari mana? Dari hasil ketidakpastian. Nah, ketidakpastian itu dari mana? Dari setengah nilai terkecil dari alat ukur. Misalnya, mistar itu kan punya nilai terkecil 1 mm ya. Nah, itu nilai ketidakpastiannya adalah setengah dari 1. Berarti 0,5 mm atau 0,05 cm. Jadi milimeter ke sentimeter kan naik 1 kan ya. Dibagi 10 kan ya. Berarti di nolnya tambah 1. Jadi itu untuk angka penting pada hasil pengukuran. Hasilnya ditulis dulu baru plus minus ketidakpastian. Jadi nanti kita coba ini ya, praktikkan ketika ada pengukuran atau praktikum, itu kita coba menuliskan angka penting dan ketidakpastian. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk pembulatan tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Bahwa jika kurang dari 5, maksudnya angka di belakangnya itu kurang dari 5, maka tidak dibulatkan. Tetap ya. Kalau lebih dari 5, dibulatkan ke atas. Sama dengan 5, dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil. Pasti kalian dulu ketika SD, SMP itu kan sudah diajari mengenai pembulatan. Nah, ini juga berlaku pada angka penting. Nah, ini juga sebetulnya sih mudah sih ya untuk penjumlahan dan perkalian ini. Kalau penjumlahan ya ini tinggal menyesuaikan. Misalnya di situ kan 14,82,372 ya. Kemudian kalian jumlahkan di situ. Nah, perhatikan angka penting yang di garis bawah itu. Hasilnya 1497,5. Begitupun dengan perkalian dan pembagian. Dan yang terakhir ini adalah notasi ilmiah. Mungkin ketika dulu atau ketika SMP pelajaran fisika IPA ya di situ kan ada penulisan ini ya, misalnya A kali 10 pangkat berapa seperti itu. Nah, coba kalian perhatikan di situ cara penulisan untuk pangkat itu dinamakan aturan dalam notasi ilmiah. Contoh itu ya 10.000 misal. Itu cara penulisan notasi ilmiahnya adalah 1 kali 10 pangkat 4. Jadi nilai 4 10 pangkat 4. Nah, coba perhatikan yang kedua. 10.300 ya.
Di situ kalau yang disilang merah itu salah. Berarti kalau misalkan 103 kali 10 pangkat 2 itu salah. Maka yang benar adalah 1,03. Ya, jadi diangkat dengan koma kali 10 pangkat 4. Jadi gitu. Kemudian yang berikutnya juga di situ kira-kira 1, 2, 3, 4 1.234.000. Ketika kalian menuliskan 1.234 kali 10 pangkat 3 itu salah. Maka yang benar di situ adalah 1,234 dikali 10 pangkat 6. Ya, jadi koma dulu, kemudian ada berapa angka di belakang koma, dipangkatkan. Kalau misalkan ada 2, 3, 4, 0, 3, maka ada 6 angka. Itu merupakan angka pangkat 6. Begitupun jika di situ 0, ada 0 itu 0,0 di situ. Ya, cara menuliskannya juga sama. 1 kali 10 pangkat min 5. Kalau 0, berarti min ya, jangan lupa. Pangkat min berapa? Itu. Kalau yang kedua juga sama 0,00101. Kalau kalian cermati ketika ditulis 101,10 pangkat min 6 itu salah. Yang benar adalah 1,01. Dua angka penting setelah koma dikali 10 pangkat min 4. Kemudian yang terakhir itu juga sama. 0,0077 itu dikali 10 pangkat min 5 itu juga salah. Jadi yang benar adalah 7,77 kali 10 pangkat min 3. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Panggilan untuk Shelly. Tidak, Pak. Kalau misalkan tidak ada, ini ya, nanti buku yang sudah tak share dulu pertama kali itu loh, buku siswa itu dibuka bab pengukuran. Di situ ada beberapa contoh ya untuk angka penting maupun notasi ilmiah. Ya, itu dipelajari jadi supaya klop. Ya. Kemudian karena ini sudah habis, setelah ini dilanjut sama Bu Arika. Ya. Untuk 20 menit ke 2. Silakan Bu Arika. Iya, Pak Arif, terima kasih. Ya, untuk selanjutnya tadi udah itu ya, belajar tentang angka penting terus notasi ilmiah. Sekarang masih panas atau udah dingin otaknya? Panas ya. Kita panas-panasan aja. Kita lanjutkan tentang ketidakpastian dalam pengukuran ya. Pasti ini baru mengenal tentang ketidakpastian. Mungkin di SMP kemarin belum tahu kok ada kata-kata ketidakpastian dalam pengukuran gitu. Nah, ini kita bahas lebih dalam lagi ya. Oke, sebelumnya saya share screen dulu. Bagaimana suara saya? Apakah sudah bisa didengar? Jelas, bisa, Bu. Dengan jelas? Jelas. Oke, kita lanjutkan ya. Jelas, Bu. Iya, Bu. Ya, terima kasih. Nah, ini nilai ketidakpastian pada pengukuran berulang. Nah, sebelumnya kita bahas dulu apa itu tentang ketidakpastian. Oke, di sini yang pertama itu pasti kita sering mendengar itu ketika kita mengukur ya. Mengukur itu mungkin ada kesalahan dalam pengukuran. Misalkan nih, saya membeli sebuah kawat gitu ya. Kawat terus di kemasannya itu tertulis error gitu. Kayak mungkin hasilnya
di label itu sudah terukur bahwa panjang kawat itu adalah 1 meter misalkan. Nah, kemudian kalau kita ukur, itu nilainya tidak sama dengan 1 meter. Nah, ini pasti akan terjadi kesalahan. Nah, dalam pengukuran kita menyebutnya itu sebagai error. Ini ya, di sini. Oh, sorry. Ya, error ya di sini. Nah, kemudian error itu apa sih? Ini sama dengan penyimpangan nilai yang diukur dari nilai yang benar. Jadi, nilai yang benar dengan nilai yang error itu nanti terjadi penyimpangan nilai seperti itu. Nah, lalu apa saja penyebab atau terjadinya error tadi? Mungkin ada yang mau berpendapat? Ada yang tahu mungkin kok bisa terjadi kesalahan dalam pengukuran gitu? Ada yang tahu nggak? Siti, Kak. Oh ya, Tidak, Bu. nggak apa ya, kita masih awal-awal. Oke, kita bahas aja Kesalahan bersama. pengukuran, Bu. Apa? Kesalahan pengukuran. Kesalahan pengukuran, yaitu apa kira-kira penyebabnya gitu ya? Ya, kita cek dulu. Kita bahas ya. Kurang teliti, boleh. Terus ini, nah, kita bahas aja. Kesalahannya itu satu, bisa karena kalibrasi. Ada yang tahu kalibrasi? Apa itu kalibrasi? Penyesuaian pembubuhan nilai pada garis skala pada saat membuat. Ya, ini sudah ada ya, sudah tertulis ini. Ya, nggak apa-apa. Ya, Bu. Ini sudah jelas ya. Jadi kalibrasi itu kayak penyesuaian, itu kita sebelum melakukan pengukuran itu kita sesuaikan dulu nilai pada garis skala ini. Jadi nanti untuk mengurangi tingkat kesalahan pada pengukuran itu bisa kita lakukan kalibrasi terlebih dahulu. Jadi ini kalibrasi ya. Nah, terus yang kedua ini ada kesalahan titik nol. Maksudnya apa? Ya ini ketika kita kalibrasi nanti itu mungkin ya salah apa namanya kayak kurang teliti gitu. Oh, ternyata nolnya itu nggak pas gitu. Mungkin ketika stopwatch gitu ya, mungkin agak jarumnya agak error gitu. Bisa seperti itu. Terus juga ini kesalahan komponen lain. Nah, ini melemahnya bekas. Tahu bekas? Tidak, Bu. Kayak per itu. Tahu per nggak? Apa, Bu? Tahu. Nah, itu Tahu. ya. Mungkin ya itu pernah ada yang di SMP itu mungkin melakukan percobaan tentang pegas nggak? Mencari nilai konstanta mungkin? Tidak, Bu. Saya Tidak tidur. pernah, Bu. Oke. Nah, sayangnya ya sekarang kita online jadi mungkin agak kesulitan gitu. Tapi nggak apa-apa, kita coba ini dulu. Nah, pegas itu salah satu komponen dalam pengukuran juga bisa dikatakan. Nah, jadi misalnya saya pegas itu kan tadi kita nyebutnya per ya. Mungkin bisa kayak molor-molor gitu ya, meregang, menegang gitu kan. Nah, itu nanti kekuatannya itu daya konstanta pegasnya itu bisa berkurang ini. Kita sebut dengan melemahnya pegas. Seperti itu. Nah, kemudian yang keempat ini bisa salah arah pandang membaca nilai. Nah, mungkin kesalahannya ini mungkin human error, bisa disebut juga sebagai human error. Nah, selanjutnya ini ada pengukuran tunggal dan berulang. Mungkin di SMP itu kalian mengenal pengukuran, kok ada pengukuran tunggal, terus ada pengukuran berulang, sebenarnya apa bedanya gitu. Ada yang tahu mungkin berpendapat apa tunggal? Kalau yang pengukuran berulang itu dilakukan secara berulang kali. Nah, ya salah satunya itu ya benar ya, memang pengukuran tunggal itu dilakukan hanya satu kali, sedangkan kalau pengukuran berulang itu dilakukan selama berulang kali. Nah, contohnya misalkan di sini Fadila ya, Fadila itu melakukan pengukuran penggaris misalkan, dengan penggaris, melakukan mengukur meja dengan penggaris. Panjangnya itu misalkan berapa ya, 10 cm lah, meja kecil-kecilan gitu ya, misalkan. Nah, itu Fadila mengukurnya satu kali.
Dan hasil pengukuran yang tadi itu, yaitu kita anggap sebagai nilai yang benar, nilai itu sendiri. Nah ini, kita sebutnya itu dengan X0. Nah kalau Fadila mengulang-ulang melakukan pengukuran 3 kali, 4 kali, 2 kali, mungkin sampai 5 kali, itu kita sebut sebagai pengukuran berulang. Nah gini ya, dalam pengukuran berulang itu pengganti nilai adalah nilai rata-rata dari hasil pengukuran. Kemudian jika besaran fisis itu diukur sebanyak N kali, maka nilai rata-rata dari pengukuran tersebut juga dihitung. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita berlanjut. Jelasin lagi yang pengukuran berulang, Bu. Pengukuran berulang ya. Ya. Jadi misalkan pengukuran berulang itu saat kita melakukan pengambilan data itu tidak hanya 1 kali. Jadi mungkin bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu. Jadi kita ngulang-ulang terus sampai mungkin 5 kali ya efektifnya. Jadi kalau mungkin untuk 1 kali pengukuran saja itu mungkin kita belum yakin apakah hasilnya itu benar gitu. Nah, terus kita lakukan pengukuran berulang kali sehingga nanti kita dapatkan hasil yang lebih banyak gitu. Jadi misalkan contohnya tadi kan mengukur meja gitu ya. Meja saya mengukur yang pertama itu mendapatkan hasil 10 cm yang pertama. Kemudian yang kedua kita ukur lagi. Oh ternyata hasilnya nggak 10 tapi 9,2 misalkan. Nah terus juga diulang lagi pengukuran lagi sebanyak mungkin 3 kali. Nanti hasilnya mendapatkan hasil yang mungkin berbeda bisa, terus sama juga bisa gitu. Jadi nggak hanya 1 kali pengambilan data, nanti berulang kali pengambilan data itu pengukuran berulang. Intinya dilakukan secara berulang-ulang gitu. Di sini kita perlu catat di sini berulang kali ya, namanya pengukuran berulang dilakukan secara berulang-ulang pengambilan datanya. Seperti itu. Bagaimana Fadila? Sudah jelas? Iya, sudah jelas, Bu. Oke, bagus ya. Ada yang lain mungkin yang ditanyakan? Tidak. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Semoga otaknya masih fresh, karena masih pagi. Ngantuk, Bu. Nah, Tutup, Bu. ngantuk. Ya makanya, jangan begadang ya, biar nggak ngantuk. Oke, lalu bagaimana cara kita mengetahui nilai ketidakpastian pengukuran berulang? Nah ini, mungkin wah udah pusing ini, lihat rumus kayak gini apa ini ya? Capek, Bu, capek. Oke, capek. Mulai kutuk ke Ya, Bu. kita bahas. Oke. Nanti kita lebih capek terus nanti kita bisa sukses. Bersusah-susah dahulu, terus nanti bersenang-senang kemudian. Amin. Oke. Amin. Nah, ini untuk mendapatkan nilai ketidakpastian pengukuran berulang itu dapat menggunakan yang namanya persamaan standar deviasi. Nah, ini kita sebut sebagai standar deviasi. Ini ya. Nah, baru mengenalkan, mungkin di SMP belum pernah mengenal. Nah, ini saya perkenalkan yang baru. Nah, delta X ini itu kita sebut sebagai yang namanya tadi untuk menilai ketidakpastian. Ya, jadi ini kita simpulkan. Mungkin sebelumnya juga sudah dijelaskan kan di materi yang tadi itu untuk melaporkan sebuah hasil pengukuran nanti terdapat delta X. Nah, kemudian ini tuh delta X sama dengan 1/n akar N sigma XI kuadrat dikurangi dengan sigma XI dikuadratkan dibagi dengan N-1. Nah, apa itu N? N itu banyaknya data. Jadi nanti sama kayak mungkin ada yang saya mengukur meja sebanyak 2 kali, 3 kali itu nanti termasuk N gitu ya. Nah, kemudian SI. SI itu apa? Data ke I. Data ke I itu berapa nanti ya? Kemudian
kuadrat, itu data yang dikuadratkan. XI-nya itu dikuadratkan, ini XI dikuadratkan. Kemudian ada sigma XI kuadrat, itu merupakan penjumlahan seluruh kuadrat data ke I. Dan ini juga sigma XI itu merupakan penjumlahan seluruh data ke I. Begitupun juga dengan XI dikuadratkan, itu merupakan kuadrat jumlah seluruh data ke I. Ya, mungkin ini masih bingung ya, karena masih baru mengenal. Ya, nggak apa-apa, kita langsung ke contoh soalnya, mungkin biar tidak bingung. Oh ya, ini sebelumnya, ini ya, sebelum kita ke contoh soal, kita bahas terlebih dahulu ini bagaimana membulatkan angka hasil pengolahan data. Jadi, hasil pengolahan data itu tidak semata-mata kalian tuliskan hasilnya mungkin karena nanti itu ada yang namanya nilai ketidakpastian. Nah, ini caranya gimana? Nanti nilai ketidakpastian relatif itu sama dengan delta X, tadi ya ketidakpastian itu dibagi dengan X rata-rata. Ini rata-rata. Dikalikan dengan 100%. Itu. Kemudian selanjutnya, kita bisa mencocokkan persentase ketidakpastian relatif yang didapatkan dengan aturan sebagai berikut. Ini perlu kita catat di sini, ya, di kotak hijau ini. Aturan penulisan hasil pengolahan data itu berdasarkan ketidakpastian relatif. Ya, yang pertama itu jika persentase ketidakpastian relatif sebesar 0,1, jumlah angka hasil pengolahan data yang dituliskan itu 4 angka. Ya. Kemudian, jika persentase ketidakpastian relatif sebesar 1%, itu jumlah angka hasil pengolahan data yang dituliskan adalah 3 angka. Nah, selanjutnya, jika persentase ketidakpastian relatif itu sebesar 10%, jumlah angka hasil pengolahan data itu dituliskan sebanyak 2 angka. Nah, sekarang kita coba saja dulu. Ini tadi sudah disampaikan sama Pak Arief ya. Nah, ini contohnya. 5 siswa, di sini ada Andi, Bernadette, Nisa, sama Neneng, sama Togar. Nah, mereka itu melakukan sebuah pengukuran satu benda, yaitu tutup botol. Yang diukur apa? Diameternya. Di sini diameternya itu diukur. Kita ambu. Asal langsung gini. Ya, jadi diameternya itu diukur. Mereka ternyata mendapatkan hasil yang berbeda-beda. Andi mendapatkan 3,12, Bernadette 3,14, Nisa 3,15, kemudian Neneng 3,1, dan Togar itu 31,4 cm semuanya. Nah, perlu kita ketahui bahwa yang namanya pengukuran berulang itu tidak pas, nilainya tidak mungkin nilainya itu tidak selalu benar, maksudnya tidak selalu sama gitu. Jadi mungkin bisa mendapatkan hasil yang berbeda. Ini tetap satu benda, tapi yang mengukur itu berbeda orang. Nah, lalu apa? Mereka disuruh menentukan luas permukaan tutup botol beserta nilai ketidakpastiannya. Nah, dari data tersebut tadi ini mungkin sudah jelas ya, data ini tadi. Ada yang bingung tentang datanya mungkin? Oke, kalau sudah jelas mungkin kita lanjutkan ke bagaimana perhitungannya. Ini sebenarnya sama kayak yang di PDF, cuma ini kita bahas lebih dalam. Ini sebentar ya, ini ada kesalahan sedikit. Saya share screen lagi. Nah, ini. Gimana datanya tadi? Sudah jelas ya datanya? Sudah, Bu. Halo? Oke. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini kita diminta untuk menentukan luas tutup botol. Di sini luas permukaan tutup botol. Nah,
untuk mencari diameter luas permukaan itu kan sudah tahu ya rumusnya. Ini bisa kalian coba, mungkin dibuktikan sendiri. Benar nggak hasilnya itu 7,64. Dan seterusnya ini bisa dibuktikan saja ya, nanti mungkin bisa dicoba. Kemudian kuadrat luas permukaan tutup botol. Ini tinggal kalian kuadratkan. Jadi pertama itu kan diperoleh data diameter ini, kemudian kalian cari luasnya. Nah, setelah dapat luasnya, itu kalian kuadratkan hasil luas permukaan botol tadi, gitu ya. Dan didapatkan hasilnya ini. Begitupun data yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, setelah itu kalian tentukan berapa jumlahnya, jumlah dari ini ya, luas permukaan tutup botol ini dijumlahkan, hasilnya adalah 3,38,5 misalkan seperti itu. Nah, selanjutnya juga begitupun dengan yang X, jadi sigma A itu dikuadratkan. Sigma A dikuadratkan, ingat kalau sigma A dikuadratkan itu kalian jumlahkan dulu yang ini ya, yang ini dijumlahkan dulu, kemudian nanti dikuadratkan. Berbeda dengan yang Y itu A-nya dikuadratkan dulu, nih, dikuadratkan dulu, lalu nanti dijumlahkan hasilnya berapa, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau udah, nanti kita peroleh yang namanya nilai ketidakpastian ya. Untuk mencarinya, kita tuliskan diketahuinya di sini tadi N itu apa? N sama dengan 5. Apa tadi N? Banyaknya data. Banyaknya data. Ya. Nah, itu ya banyaknya data ya tadi N. Kemudian X tadi adalah yang dijumlahkan. Data luas permukaan dikuadratkan terus dijumlahkan tadi ya. Tuh. Begitupun juga yang Y tadi yang A dikuadratkan terus dijumlah. Sama tinggal kita masukkan saja nih kalau sudah kita cari dulu rata-ratanya luas permukaannya itu berapa. A-nya tadi kan sudah kita cari. Nah, sigmanya juga jumlahnya sudah kita cari. Maka untuk mencari rata-rata kita bagikan saja dengan jumlah data sebanyak N tadi. Nah, ini kita masukkan tadi 5 ya, sehingga didapatkan rata-rata itu sama dengan 7,70 cm persegi. Seperti itu. Nah, setelah itu kita tentukan nilai ketidakpastian pengukuran berulang. Nah, ini rumus standar deviasi tadi ya, sudah kita bahas tadi sebelumnya, mungkin ini manfaatnya kita pelajari itu, kita bisa memasukkan data-data yang diperoleh tadi ke dalam persamaan ini. Gitu. Nah, ini kalau mungkin angkanya banyak, nanti mungkin bisa dihitung dengan kalkulator, mungkin kalau kesulitan ya, biar cepat, nggak apa-apa. Atau mungkin bisa dicoba secara manual, biar tambah jago perhitungannya. Nah, ini kalau kita masukkan, hasilnya nanti juga tinggal dimasukkan saja itu tadi ya. X, Y tadi kan sudah diketahui nih. Tinggal kita masukkan, terus hasilnya, nah seperti ini. Nanti didapatkan dengan nilai ketidakpastiannya itu adalah sebesar 0,05 cm persegi. Gitu. Nah, lalu kita cari dulu nih nilai ketidakpastian relatifnya. Nah, nilai ketidakpastian relatif itu tadi kan sudah kita bahas, rumusnya adalah delta A dibagikan dengan A rata-rata dikalikan 100%, seperti itu. Nah, kita tinggal masukkan delta A-nya sudah diperoleh 0,05, kita masukkan. Nah, ini dibagi dengan 7,7 ini tadi rata-ratanya ya. Nah, hasilnya adalah 0,05. Artinya apa? Nah, jadi persentase ketidakpastian nilainya itu adalah sebesar 0,65. Ini persentase ketidakpastiannya kita peroleh seperti itu. Nah, atau nilainya itu kurang dari 1%. Tadi kan sudah ada di tabel kotak-kotak tadi ya, kalau mungkin bisa dilihat lagi yang tabel kotak besar tadi hijau. Nah, ini ya. Jadi kalau persentasenya itu kurang dari 1, maka kita tuliskan jumlah angka hasil pengolahan data itu dituliskan 4 angka. Tuh. Nah, ini.
Nah, ini kurang dari 1 ya. Terus sehingga angka hasil pengolahan data itu didapatkan sebanyak 3 angka penting di sini. Maka luas tutup botol tersebut adalah 7,7 plus minus 0,05 cm persegi. Nah, 0,05 tadi itu adalah nilai ketidakpastiannya. Seperti itu ya. Bagaimana mungkin ada yang ingin kurang jelas dari sini? Sebenarnya mudah ya, tinggal kita masukkan saja datanya ke dalam persamaan standar deviasi tadi. Ya, mungkin ada yang ditanyakan. Tidak ada, Bu. Tidak ada karena sudah jelas apa masih agak bingung. Sudah jelas. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa, nanti bisa dicoba lagi ya, mungkin ada di buku, mungkin bisa dibuktikan sendiri. Nanti akan kalau kurang jelas bisa ditanyakan. Oke, seperti itu ya. Gimana yang lain juga sudah jelas ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, siapa ini ada yang raise hand? Ya, mungkin ada yang tanyakan siapa ini? Guys, Alfi ya? Ada apa, Bu? Kok raise hand itu kenapa? Tanya nggak? Enggak, Itu Bu, ada nggak raise tanya, hand. Bu. Oh, alah ya, nggak apa. Kalau tanya nggak apa-apa, silakan ya. Oke, mungkin itu aja ya. Itu dulu nanti bisa dicoba di rumah. Iya. Biar bisa tambah paham gitu ya pemahamannya. Ya, mungkin ini dulu Pak Arif ya. Oh Mungkin iya, ada tambahan lagi. Ya, silakan apa? boleh minta nomor WA-nya. Iya, Kali aja nanti. ada kan di grup. Ada Oh di grup iya. kan? Ya, sudah gabung kok. Oh ya. Ya, mungkin bisa sharing mungkin atau mungkin tanya-tanya soal kuliah nggak apa-apa. Ya, Ya. sharing-sharing Terima kasih, Bu. materi. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya, baik. Terima kasih Bu Arika telah menyampaikan materi dengan sangat baik mengenai ketidakpastian ya. Jadi itu tadi untuk hari ini ada 2 Ya, terima subtopik kasih Pak Arif. materi. Sebentar ini aku tampilkan share screen dulu yang tadi punya aku soalnya belum tak capture. Tadi yang Bu Arika udah tak capture untuk apa namanya laporan hari ini. Bentar. Oke, jadi untuk hari ini kita sampai di situ dulu ya. 2 materi mengenai angka penting dan ketidakpastian. Jadi nanti silakan dipelajari lagi. Untuk tugas yang bab ini nanti akan diinfokan menyusul. Jadi untuk bab pengukuran pertama ini karena kita sudah 3 kali pertemuan ya. Hasilnya kemarin 1 karena pengambilan buku jadi tidak ada di rapel hari ini. Jadi nanti kita ada tugas yang wajib dikerjakan oleh semuanya baik kelas 10, 9 sampai 10, 11. Nah, sebelum kita tutup silakan semuanya untuk on cam kita mau ambil gambar. Silakan on cam semuanya, Krisna, Vira, Dia, Seka, Irma. Ya. Oke, enggak apa-apa, ayo on cam. On cam dulu ya, Irma, Revalia, Laisa, Deni, yang belum on cam ayo. Unengku mang Pak Arif ambil Bu Arika ditinggal metu undangan. Kencan. Silakan Ya, yang jangan belum. ditinggal ya. Silakan yang belum on cam ayo. Kita mau ambil gambar dulu hari ini untuk hari ini ya.
Oke, ganteng-ganteng ayu-ayu ngono. Ngefly. Ya. Nah, yang belum masih banyak loh ini. Nah, yuk lagi. Kita tunggu 1 menit lagi. Yang belum. Oke, Pak capture ya untuk layar pertama. 1, 2, 3. Sekarang layar kedua. Oke, siapan 1, 2, 3. Kemudian layar ketiga terakhir 1, 2, 3. Oke. Karena ini waktunya sudah mendekati jam 9 ya. Setelah ini mapel apa kalian? PJOK. PJOK, Pak. Oh iya, nanti mungkin di itu ya ditunjukkan video olahraga paling. Jadi untuk hari ini fisika cukup dulu ya. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kalian tetap sehat semuanya dan tetap semangat untuk menjalani pembelajaran secara daring dengan beberapa keterbatasan, tetapi itu bukan menjadikan halangan untuk kita terus maju dan berkembang. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa supaya ilmu hari ini dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Sekian untuk hari ini. Terima kasih Bu Arika, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.